Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Cibarusah. Saya adalah mahasiswa PPG Darjat angkatan ketiga tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404110843. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025 di kelas 11 dengan materi menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap belajar hari ini? Ya. Silakan, ada yang pimpin doa ya. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut kita masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, siapa yang tidak masuk? Masuk semua ya. Oh iya, masuk semua. Alhamdulillah ya. Kelas ini masuk semua. Gimana kabar hari ini? Perasaannya bagaimana? Hari ini kita akan belajar tentang bukti beriman, salah satu cabang iman, diantaranya menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan menutup aib. Sebelum kita mulai ke pelajaran itu, kita akan mengulang materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa? Berpikir kritis. Liulil albab. Liulil albab itu apa? Berpikir kritis. Berpikir kritis. Coba kalian lihat gambar yang ada di depan. Satu gambar ciptaan Allah yang ada di bumi. Ada yang masih ingat? Ya, sok silakan. Aldi. Itu gambar yang itu apa itu terus berpikir secara kritis dalam ciptaan. Nah, setelah mengetahui materi sebelumnya, jadi motivasi dari pelajaran hari ini, kita akan menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Karena dengan kita bersyukur, kita akan menjadi manusia yang menerima apa adanya, tidak selalu melihat orang lain lebih dari kita. Tujuan pelajaran hari ini, kalian mampu menjelaskan dalil atau makna apa yang ada pada menepati janji, mensyukuri nikmat, menjaga aib, dan menutup aib. Menjaga lisan dan menutup aib. Apa akibatnya jika seorang teman ingkar janji? Akibatnya apa? Kamu punya teman, terus ingkar janji. Pertemanannya tidak terlalu dekat lagi. Pertemanannya rusak, tidak dekat. Jadi nggak percaya lagi. Rusaknya kepercayaan. Terus, nah, sebelum kita mulai pelajaran, gua akan ada ice breaking sedikit. Oke, jadi ice breaking ini untuk konsentrasi kalian. Cluenya apa? Ibu minta. Ya, oke, konsentrasi ya. Siap. Ibu minta angkat tangan kanannya. Ibu minta turunkan. Ibu minta kalian pegang pundak temannya. Nah, lanjut ke materi ya. Menepati janji. Nah, pengertiannya apa menepati janji itu? Janji adalah sebuah ikatan, sebuah komitmen yang kita buat kepada diri sendiri atau orang lain. Nah, janji itu komitmen. Jadi kita berakad. Nah, janji itu dibagi ada dua. Ada janji kita kepada Allah. Ada janji kita kepada Sesama manusia. Nah, janji kita kepada Allah itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Beriman. Kapan kita berjanji? Iya, saat dalam kandungan manusia itu sudah mempunyai ikatan janji sama Tuhannya, bahwa nanti ketika lahir saya akan mengesahkan Allah. Pada hakikatnya semua manusia lahir dalam keadaan
atau suci. Karena itu tadi punya ikatan janji ketika dalam kandungan, ketika ada masa di rahim. Nah, itulah janji kita kepada Allah. Selanjutnya, janji kepada sesama manusia. Berjanji kepada teman. Berjanji kepada teman. Terus Orang tua. kepada orang tua. Nah, sekarang manfaatnya apa? Menepati janji. Dapat kepercayaan. Kemudian menjadi sebab datangnya keberhasilan. Maksudnya apa? Dengan menepati janji itu kita bisa dapat kepercayaan orang lain. Oh iya. Jadi menjadi sebab datangnya keberhasilan karena kita sudah mendapat predikat nih, sudah diketahui orang banyak bahwa dia tuh orangnya jujur, menepati janji, kalau apa-apa bisa dipercaya. Kemudian keamanan. Keamanan itu maksudnya Terhindar dari perselisihan. terhindar dari perselisihan, karena itu tadi orangnya kalau tepat janji pasti temannya senang. Senangnya orang lain. Kalau tidak menepati, perselisihan terjadi, jadi tidak aman, hidupnya tidak aman, serta jauh dari konflik perselisihan. Benar? Benar. Ya. Dapat menghapus kesalahan. Jadi dengan kita menepati janji, kita juga mendapat pahala. Nah, dari pahala itu kita akan menghapus dosa-dosa kita. Oke, selanjutnya tentang mensyukuri nikmat. Maksudnya apa? Ya, bersyukur atas apa yang didapat. Seperti dalam firman Allah surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, maka aku akan tambah nikmat. Sebaliknya, jika kamu kufur, ingkar, maka azabku sangat pedih. Nah, jadi kalau kita bersyukur, Allah akan tambah. Sebaliknya, kalau kita tidak bersyukur, uang jajannya segini, 10.000 mana cukup? Gimana kalau tiba-tiba uang 10.000 itu hilang, jatuh? Dapat nggak? Enggak. 10.000 enggak, Makan juga enggak. makan enggak, banyak juga tidak, yang ada malah hilang uangnya karena tidak bersyukur. Nah, bentuk syukur ada 3 aspek. Bisa dengan Ucapan. syukur dengan hati. Dengan hati berarti kita meyakini bahwa ini semua adalah pemberian dari Allah. Itu harus diyakini dengan hati. Setelah itu dengan perbuatan. Contoh, kita diberi ilmu pengetahuan yang banyak. Artinya kita gampang paham dengan materi. Nah, kita harus meyakini bahwa ini itu dari Allah. Kepintaran saya datangnya dari Allah. Kemudahan saya dalam belajar itu dari Allah, itu saya yakini. Kemudian kita ucapkan, alhamdulillah ya. Contoh, temennya belum paham. Kita mengamalkan apa yang kita paham dengan cara Mengajarkan. menjelaskan, ngajarin, bukan memberikan contekan. Bukan ya, tadi jangan disalahartikan. Nah, manfaatnya apa dengan kita bersyukur? Mendapatkan nikmat yang lebih. Mendapatkan nikmat yang lebih. Benar, tadi tambahan nikmat ya. Ada teman yang memberikan jajan, ada teman yang melaktir tiba-tiba, itu tambahan nikmat. Selanjutnya, terhindar dari sifat kufur nikmat. Nah, itu manfaat bersyukur itu. Kita akan terhindar dari kufur nikmat. Artinya selalu mencari kelebihan, selalu mengeluh. Dengan mengeluh berarti kita itu termasuk kufur nikmat. Selanjutnya, menumbuhkan sikap rendah hati dan tidak sombong. Nah, itu jadi rendah hati, tidak merasa besar kepala. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu sudah jelas. Dengan kita bersyukur, kita akan selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih. Bentuk rasa syukurnya dengan cara kita beribadah. Selanjutnya tentang menjaga lisan. Nah, menjaga lisan maksudnya apa? Menjaga perkataan. Menjaga ucapan. Ada istilah
Lidah itu tidak bertulang. Jadi lidah itu tidak bertulang, tapi dengan lidah akan bisa menyebabkan kematian. Memelihara lisan adalah menjaga ucapan agar selalu berkata baik, benar, dan bermanfaat, serta menghindari perkataan yang menyakiti orang lain. Nah, di sini ada dalam sebuah hadis, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Cara memelihara lisan, caranya seperti apa? Berkata jujur, berzikir, bersolawat, membaca Al-Quran. Gunakan lisan itu untuk mendoakan orang lain. Terus dari lisan juga tadi fitnah. Terus apa lagi? Ghibah. Dari lisan akan muncul perilaku jelek ghibah. Ghibah itu apa? Membicarakan orang lain yang sesuai dengan kenyataannya. Membicarakan orang lain dan sesuai di belakangnya. Orangnya nggak ada, dibicarakan keburukannya. Itu namanya Ghibah. Jangan sampai ya. Ghibah, fitnah itu dosa besar. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Manfaatnya apa? Menjaga lisan. Mendapatkan ridho Allah. Selanjutnya, terjaga kehormatan diri. Maksudnya apa? Terjaga kehormatan. Kita disegani, kita dipercaya. Jadi apapun yang kita lakuin, apapun yang kita ucapkan dipercaya oleh orang lain. Karena kita bisa menjaga lisan. Terus terhindar dari permusuhan dan dosa. Nah, jadi harus bisa menjaga lisan. Selanjutnya, menjadi pribadi yang disenangi banyak orang. Maksudnya apa? Yang bisa disenangi banyak orang. Menjaga lisan itu gak bakal berbohong, gak bakal benci orang lain. Kalau kita gibahin orang kan, orang lain yang dengar kan juga pasti bakal mikir, kamu gak bakal bisa dipercaya kalau diceritain sesuatu. Iya, gitu ya. Jadi menjadi pribadi yang disenangi. Selanjutnya, menutup aib orang lain. Nah, maksudnya apa? Menutup aib orang lain. Maksudnya? Coba silakan. Tidak membicarakan keburukan orang lain. Kita mau nggak aibnya dibuka? Kalau kita tidak mau, maka kita harus bisa menjaga aib orang lain. Harus bisa menjaga aib diri sendiri juga. Jangan diumbar. Ketika itu kejelekan, maka jangan suka diumbar. Kemudian, Islam menganjurkan umatnya untuk saling menjaga kehormatan. Jadi, saling menjaga kehormatan. Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, manfaat dari menjaga aib itu apa? Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Allah akan menutup aib kita di dunia dan akhirat. Terus apa lagi? Menumbuhkan rasa kasih sayang. Oke, sekarang silahkan kalian berkelompok kalau sudah paham materinya. Oke, silahkan buat kelompok. Kan mau di sini kelompok. Ibu berapa orang, Bu? 7? Ya, boleh. Ada yang 6, ada yang 7. Di sini tuh. Oke, ini Ibu ada LKPD. Nanti Ibu akan bagikan per kelompok. Kalian kerjakan di kertas yang sudah Ibu bagikan nanti ya. Oke.
Aku nggak tahu. Iya. Sok. Terima kasih Bu. Oke. Bu ini tuh dibuat drama ya Bu berarti? Iya. Sebelumnya kalian harus baca dulu soalnya ya. Teliti dulu, perhatikan soal 1 sampai 4. Perhatikan dan dikerjakan di lembar LKPD-nya. Sok. Ibu ini bebas memilih apa aja? Iya, kasusnya bebas, permasalahan lingkungan sosial kalian dan dihubungkan dengan materi yang tadi Ibu udah jelaskan ya. Baik Bu, terima kasih. Iya. Oke, udah siap ya? Sudah. Ya, nanti Ibu akan panggilkan per kelompok untuk presentasi. Jangan lupa semuanya berperan aktif ya. Perkenalkan. Oke, sekarang mohon perhatiannya. Mohon perhatian ke temannya. Salam dulu ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kami kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren ya. Bagus-bagus dramanya. Nah, dari drama kalian, kira-kira apa yang bisa diambil hikmahnya? Bersyukur atas apa yang kita punya. Terus menepati janji. Terus apa lagi? Menjaga lisan. Jadi terima kasih ya semuanya. Dramanya luar biasa. Aplaus buat kita semua. Oke. Setelah ini kita akan merefleksi. Refleksi materi yang sudah dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin merefleksikan drama yang tadi sudah saya tampilkan bersama teman-teman saya, yaitu menepati janji. Jadi dari sikap menepati janji itu apa namanya, berarti kalau kita menepati janji, kita bertanggung jawab atas ucapan yang kita berikan kepada orang lain. Terus banyak juga sekarang yang menganggap janji itu ringan, padahal sebetulnya itu amanah yang sudah kita buat kepada orang lain. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita menyimpulkan dulu materi hari ini. Kira-kira poin penting apa yang kita dapat hari ini? Pertama, Mensyukuri nikmat. mensyukuri nikmat. Terus Menepati janji. menepati janji, Menjaga lisan. menjaga lisan. Menutup aib orang lain. Oke, jadi materi hari ini cukup sekian. Untuk selanjutnya, kita akan belajar tentang kita harus menghindari perkelahian antar pelajar, minum minuman keras, dan narkoba. Oke, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita akhiri pelajaran ini dengan mengucapkan alhamdulillah dan ditutup doa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan doa penutupnya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alhamdulillah kita berdoa mungkin berbagai mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk hari ini. Ya, terima kasih Bu.